pasangan. Pasangan yang resmi menurut syariat Islam. Benar ya? Rukun nikah apa enggak? Mana yang belum nikah nih? Apalin? Apalin ya? Iya ya, apalin Mas Rafi ya. Yang punya 4 Tiada hari tanpa setoran nih. Rukun nikah 5. Adanya 2 mempelai yang seakidah cocok, adanya wali bagi mempelai wanita, ada mahar yang disepakati, ada 2 orang saksi adil, ada ijab. Cuma itu. Nah, jadi sepanjang ini terpenuhi kaitan waris, ada hubungan pernikahan nggak? Ada hubungan pernikahan nggak? Ada. Cuma yang lebih bagus didaftarkan KUA punya legalitas. Benar ya? Nah, bila mana terbukti ada hubungan sah secara syariat maupun undang-undang, berarti bila salah satu pasangan saling mewarisi nggak? Benar kan? Iya. Nah, jadi ahli waris itu pasangan yang dinikahi sesuai aturan. Benar ya? Dan maaf, menurut syariat Islam, bagi suami yang disebut pasangan istri itu kuotanya 4. Benar ya? Kalau ada yang lebih dari 4, yang nomor urut duluan yang didaftarin. Kecuali ganti formasi lain. Saya bicara hukum ya. Jangan melototin saya dong. Ini aturan lain. Loh, kan bisa jadi seorang suami wafat, istrinya 4. 4-4-nya ahli waris bukan? Nah, mulai melongo. Ya ahli waris, kan hubungan pernikahan gimana sih? Contoh. Iyalah, udah mas, saya bicara sama laki aja deh. Kan bisa bicara hukum, prakteknya serahkan aja nanti. Itu ya, hubungan pernikahan. Nah, sekarang sebelum melebar, saya tanya gini, si A sama si B, laki dan perempuan menikah nggak? Di KUA ada bukunya. Baik ya, entah kenapa dalam perjalanan masih hidup sepakat bercerai. Ketika sudah bercerai, putus nggak hubungan? Salah satu meninggal, saling mewarisi nggak? Tidak. Enggak, karena sudah tidak ada hubungan pernikahan. Paham? Nah, jadi yang disebut ahli waris itu yang masih terikat dengan hubungan pernikahan yang resmi. Jadi pasangan. Yang kedua, hubungan nasab. Kita nggak senasab tapi rasanya senasib. Nasab itu pertalian darah ke atas, ke samping, ke bawah. Makanya hafalin nasab kita ini. Siapa tahu nyambung tuh nanti kemana tuh, Pasar Klewer atau Solo itu nggak tahu. Nah, siapa nasab kita ke atas? Bapak dan ibu kandung kita. Benar? Ke atasnya bapak? Kakek dan nenek. Ke atasnya ibu? Cuma nenek, kakek nggak terdaftar. Surah An-Nisa baca. Kok disuruh? Jadi kalau dari sisi ibu, cuma ibunya ibu. Kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Kan melongo kan? Nah, ulang, kita ke atas kan bapak ibu. Bapak kita punya orang tua. Tapi kan kakek nenek dari pihak bapak kan? Tapi kalau dari pihak ibu cuma nenek. Kakek dari pihak ibu tidak terdaftar. Surah Nisa yang tanya saya, emang saya panitia apa? Itu Allah yang menetapkan. Sami'na wa ata'na. Pasti ada hikmah. Itu baru ke atas. Sekarang ke samping nih, ahli waris kita. 2. 1, ahli waris ke samping itu adalah saudara bapak kita yang laki, paman. Paham? Bapak kita punya saudara yang laki. Kalau punya saudara perempuan, bibi bukan ahli waris. Tante bukan ahli waris. Paham? Jangan tersinggung yang wanita itu. Ada perang. Gak masalah kan, saya kan tante gitu. Tidak terdaftar itu. Ya, saudara bapak yang laki di belah 2 nih. Saudara sekandung bapak yang laki atau saudara sebapak bapak. Kan bisa jadi kan bapaknya sama ibunya beda kan? Benar ya? Bila mana 2 ini paman kita tidak ada, tapi dia punya keturunan laki, sepupu kita nggak? Paman kita punya anak laki, mama kita sepupu nggak? Nah, tapi yang laki, paham? Itu terdaftar itu. Kalau yang perempuan sepupu tidak terdaftar. Makanya syariat Islam bicara waris yang menentukan apa? Gender laki dan kedekatan nasab. Pegang aja itu. Gendernya laki dan nasabnya kedekatan. Pasti dapat. Benar ya? Sekarang saya contoh ini.
Ibu yang menjadi ahli waris, ibu kandung, ibu sambung, apa ibu kos? Nah, iya harus jelas itu. Ibu sambung, ibu tiri. Bukan. Apalagi ibu jari. Ibu banget. Kayaknya ibu kota jadi pindah. Kalau KPPS begitu Pak ngomong.